Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Show. Melanjutkan di episode 47 dan 48 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di 49 dan 50 ya. Melanjutkan episode minggu kemarin di mana si Soyung sedang melihat foto di galeri HP-nya si Hana. Tadi juga di HP-nya itu ada foto dari mayatnya Hongmi. Melihat itu, barudak lain pun kaget ya. Mereka kira Hana melakukan sesuatu pada Hongmi. Si Hana mencoba menjelaskannya karena kejadiannya bukan seperti itu. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggedor-gedor pintu dari luar. Ternyata itu si Dehan. Dia berhasil menemukan persembunyian barudak ini guys. Jadi sebelum datang ke sini, si Dehan menemukan HP-nya Hongmi dan melihat isi chat grup tanpa Dehan dan Linwo di dalam grup itu. Mereka berencana untuk tidak melibatkan Dehan dan Linwo karena itu adalah idenya si Jihun. Di chat itu, Dehan menemukan lokasi dari barudak ini guys. Saat menggedor pintu, si Soyung mengacungkan pucuk ke si Dehan dan gak mau membukakan pintu. Bacot, kata Dehan. Mereka di dalam bingung kenapa Dehan dan Linwo bisa tahu lokasi mereka. Si Soyung curiga mungkin Hana cepu ke Dehan dan membicarakan lokasinya. Bukan kok, kata Hana. Kemudian si Chogan ini bilang, kita harus memasukkan mereka dulu karena di luar berbahaya. Tapi si Dehan bakal dobrak kalau gak dibukakan pintu juga. Kemudian datang si Asep yang kembali setelah dikejar-kejar si Monster Girl. Si Asep marah-marah karena jauh-jauh membantu mereka mencari barudak lain. Pas udah ketemu malah gini si Konya gak dibukain. Dasar. Jadi si Asep marah-marah nih dan mengancam menembak pintu itu. Tetapi sebelum ditembak, pintu itu dibukakan juga. Si Asep bilang, kalian harus ikut denganku dan pergi dari sini. Tidak mau, kata si Soyung, karena di sini aman. Bacot, bocah ngeyel amat sih anjir. Ikut saja apa sih, kata si Asep. Jadi kalian beruntung kalau ikut sekarang bersamaku, karena pemerintah akan membukakan pintu terminal untuk sementara waktu karena demo dari warga. Dan kemungkinan kalian akan bisa pulang ke rumah. Mendengar kabar itu, barudak pun sangat senang ya kan. Si Soyun bercerita ke teman-temannya ini. Semua temannya meninggal di depannya, termasuk Girl dan Minji yang jadi monster. Si Chogan menanyakan keadaan Linwo. Mereka pun ngobrol ngalur ngidul biasa. Kemudian si Soyung memanggil si Chogan buat mendatanginya. Si Chogan ini jadi kacungnya si Soyung anjir, disuruh-suruh mulu. Kemudian si cewek ini bilang ke Soyun soal foto badan Hongmi yang ada di HP-nya si Hana. Si Soyun juga bingung dan bertanya, si Hana kemana? Ternyata si Hana bersembunyi di tangga bangunan guys, karena takut kelakuannya keciduk barudak lain ya. Soal foto Hongmi, termasuk si Dehan, pasti marah besar dan bertanya-tanya. Si Hana pun menangis sambil meminta maaf ke Hongmi. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada si Hana guys dan Hongmi? Kita ke Dehan dulu. Di dapur, si Dehan mencari minyak buat membuat molotov. Datang si Choa ke arahnya dan bertanya, "Kenaon bre?" Si Dehan tanya ke Choa, "Apa di sini tidak ada botol gitu ya?" Tadi juga si Choa mengeluarkan botol soju. Anjir banyak, Cok. Si Choa menjelaskan, dia dapat botol ini setelah minum-minum bareng barudak Jihun Tea guys. Masih inget gak di episode-episode awal? Si Choa tanya, "Kau membuat molotov belajar dari siapa?" "Dari kakak yang ku kenal, dia sudah mati, Cina," kata Dehan. Maksudnya si Mamang ya. Singkat cerita, barudak pun siap untuk pergi, dan si Asep mengumpulkan mereka. Mereka berencana pergi sebelum hari gelap, lalu si Yuno merasakan kehadiran monster di sekitar. Si Soyun kepanikan karena si Hana belum kembali juga. Anjir, beban, kata si Asep. Si Yuno bilang ke Soyun, kita harus cepat-cepat pergi karena sepertinya monster girl tidak mati terbakar. Kembali ke Hana. Dia kaget karena sekarang di depannya ada monster girl yang rupanya tidak beraturan dan mengerikan, hendak akan menyerang si Hana. Lanjut episode 50. Barudak lain pun jadi tertunda pergi karena mencari dulu si Hana. Datang Yunwo yang bilang, dia telah mencari Hana di belakang, tapi tidak ada. Lalu si Asep caper ngomong ke Soyun kalau dia bakal cari Hana sampai ketemu, jadi Soyun gak perlu khawatir cina. Si najis. Si Soyun bilang, ngapain kita mencari anak gila itu yang memotret tubuh Hongmi? Nu bener kau, kata si Dehan. Gak percaya, lihat aja sendiri di HP-nya Hana. Kemudian si Asep menyuruh Yunwo buat ikut dengannya, masuk lagi ke dalam bangunan, dan hendak mencari si Hana. Yunwo menghayukan ajakan si Asep. Setelah di dalam bangunan lagi, si Asep tanya, apa kamu tidak takut virus? Sepertinya dari dulu kau sangat berani bergerak sendiri. Apa kau mau caper depan Soyun? Tidak, kata Yunwo. Terus kenapa harus Soyun? Si Asep tanya, apa kamu suka dia? Enggak, kata Yunwo ngeles. Tapi dia terlihat malu. Emang suka kan? Si Yunwo gak menganggap pertanyaan si Asep itu dengan serius. Tetapi si Asep menegaskan kembali. Dan dengan tegas nanya, apa kamu suka Soyun? Dengan muka kesal. Ya pasti kesal melihat Soyun dan Yunwo deket-deket wae ya kan? Kan si Asep baper ke si Soyun.
Saat membicarakan Soyun, datang si Dehan yang akan mengajak mereka berdua pergi ke tangga masuk di tempat lain, karena sepertinya di sini tidak ada tanda-tanda dari si Hana. Kembali pada ciwi-ciwi di atas gedung, yang sedang memperhatikan pemandangan dengan sel virus sebesar gunung. Anjir gede amat cok, mereka bingung ke pemerintah. Bukannya mereka sedang melakukan pencegahan penyebaran dengan cara membakar orang-orang hidup-hidup? Kok bisa mereka membukakan jalur keluar untuk saat ini ya? Dan jalan untuk keluar satu-satunya pun melalui Sungai Han, yang dimana Sungai Han adalah tempat yang paling parah tingkat virusnya loh guys. Kemudian si Soyun bercerita soal Hana kepada Soyun dan si cewek ini. Kalau waktu SMP, anak-anak cowok pernah membaca buku harian si Hana yang tertulis, "Aku bakal masukkan racun, aku akan mendorongnya dari tangga." Pokoknya ungkapan kata-kata psikopat lah. Jadi setelah masuk SMA dan si Hana bergaul dengan Hongmi, dia jadi berpura-pura bermental korban. Tapi nyatanya dia pelaku sebenarnya. Mendengar itu, Soyun kaget. Ternyata Hana orangnya seperti itu. Jadi buat apa mereka menunggu si Hana ditemukan anjir? Ngeri cok. Lalu si Chogan lari ke arah mereka sambil berteriak, "Ada monster!" Untungnya, si Choa punya molotov yang dibuatnya bareng dengan Dehan tadi. Dan langsung menyalakannya dan melemparkannya pada si monster. Beberapa monster pun berdatangan lagi ke arah mereka. Mereka pun berhasil kabur. Kembali ke Dehan dan yang lainnya. Posisi mereka ada di lantai 2F. Di lantai ini sepertinya sangat sepi, tapi Yunwo bilang, tetap mereka harus hati-hati cina. Tak berselang lama, Yunwo merasakan kehadiran monster dari nyeri di tangannya seperti biasa. Dia melihat ke atas, di mana posisi barudak yang lain yang sekarang sudah penuh dengan monster guys. Dan di depan mereka ada monster yang sedang memangsa si Hana. Oh iya, ini monster Sigel ya. Dan sepertinya si Hana berhasil menghindar dan masuk ke ruangan dan menahan pintu tersebut. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan kelanjutan hidup si Hana hanya di Nila di Film. Bye-bye.